Selamat pagi, perkenalkan nama saya Made Sangkat Majo dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111079 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi mikro yang berjudul pendapatan dan diskriminasi. Udah, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitas seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan untuk diskriminasi merupakan sebuah sikap perilaku dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok kepada individu dan kelompok yang lainnya. Beberapa faktor yang menentukan keseimbangan upah para pekerja berbeda dalam banyak hal. Pekerjaan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari upah yang dibayarkan maupun atribut moneter mereka. Bab ini memperhatikan bagaimana karakteristik pekerja dan pekerjaan mempengaruhi penawaran tenaga kerja, permintaan kerja, dan keseimbangan upah. Dan selanjutnya adalah perbedaan yang menyeimbangkan. Penawaran tenaga kerja untuk pekerja-pekerja yang mudah, menyenangkan dan aman lebih banyak dibandingkan dengan penawaran kerja untuk pekerja yang sulit, membosankan dan berbahaya. Akibatnya, pekerja-pekerja baik akan cenderung memiliki keseimbangan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja-pekerja buruk. Yang selanjutnya adalah modal manusia atau human capital, adalah akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja. Jenis dan modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Seperti seluruh bentuk modal, pendidikan mewakili pengeluaran suatu sumber daya dan suatu titik dalam suatu waktu untuk meningkatkan produktivitas pada masa yang akan datang. Namun demikian, tidak seperti investasi dalam bentuk modal lainnya, investasi dalam pendidikan terikat pada orang tertentu dan hubungan inilah yang menjadikan modal manusia. Tidak mengejutkan, para pekerja dengan lebih banyak modal manusia di atas rata-rata memperoleh lebih banyak pemasukan dibandingkan dengan para pekerja yang hanya memiliki sedikit modal manusianya. Dan materi yang selanjutnya adalah kemampuan upaya dan kesempatan. Seberapa pentingkah faktor kemampuan upaya dan kesempatan dalam menentukan upah? Sulit untuk dikatakan karena faktor kemampuan upaya dan kesempatan sulit diukur, namun bukti tidak langsung menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut sangat penting. Dan selanjutnya adalah suatu pandangan alternatif terhadap pendidikan atau pemberi sinyal. Menurut pandangan teori modal manusia, pendidikan membuat para pekerja bekerja lebih produktif. Menurut pandangan teori pemberi sinyal, pendidikan dikorelasikan dengan kemampuan alami. Namun kedua pandangan tersebut secara radikal memiliki prediksi pada akibat kebijakannya yang mengarah pada peningkatan perolehan pendidikan. Menurut modal manusia, peningkatan tingkat pendidikan para pekerja akan menaikkan produktivitas para pekerja, begitu pula upahnya. Menurut pandangan pemberi sinyal, pendidikan tidak meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga kenaikan tingkat pendidikan para pekerja tidak akan mempengaruhi upah mereka. Dan selanjutnya adalah penelitian perbedaan upah di antara kelompok-kelompok tertentu tidak membuat kesimpulan yang jelas mengenai meratanya diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Kebanyakan pakar ekonomi percaya bahwa beberapa perbedaan upah yang terobsesi disebabkan oleh diskriminasi, namun tidak ada konsensus beberapa banyaknya. Satu-satunya kesimpulan mengenai para pakar ekonomi mana yang ada dalam konsensus adalah yang negatif, karena sebagian perbedaan rata-rata upah di antara kelompok kerja mencerminkan perbedaan dalam modal manusia dan karakteristik pekerja. Mereka dengan sendirinya tidak menjelaskan apapun mengenai beberapa banyak diskriminasi yang ada di pasar tenaga kerja.
Diskriminasi oleh pemberi kerja, pemilik bisnis yang hanya peduli pada keuntungan berada pada posisi beruntung ketika bersaing dengan mereka yang memperdulikan diskriminasi. Akibatnya, perusahaan yang tidak diskriminatif cenderung perusahaan yang diskriminatif. Dengan cara ini, pasar-pasar kompetitif memiliki penawaran alami untuk penggunaan jasa pekerja yang diskriminatif.